Kita mulai dulu dengan seperti biasa. Siapa yang pimpin doa? Ibu minta Hafizah, boleh? Hafizah pimpin doa yuk. Hafizah. Iya, Bu. Ya, pimpin doa dulu sebelum kita mulai kegiatan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ini mana kameranya? Baik anak-anakku sekalian. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Iya. Di masa pandemi sekarang, obat yang terbaik itu adalah semangat ya. Dan salah satu sumber semangat adalah rasa syukur, dan alhamdulillah kita semua sudah diberikan kesempatan kesehatan, masih bisa menghirup oksigen, sementara Anda tahu sendiri banyak orang yang membutuhkan oksigen ya, yang terkena COVID. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita pagi masih bisa menghirup udara segar, kemudian bisa melanjutkan aktivitas seperti yang kita rencanakan. Oke, seperti yang Ibu tulis di grup, kita akan memulai dulu dengan pretest. Kita akan mulai dengan pretest sebentar ya. Ibu akan share linknya di kolom komentar. Anda bisa lihat. Ya. Apakah sudah terlihat belum? Ya, sudah ada link pretest di kolom chat. Silakan Anda kerjakan sekitar 5 menit. Nanti setelah itu kita akan belajar menggunakan Desmos. Bagi yang sudah selesai bisa langsung masuk ke kelas Desmosnya. Link Desmos Ibu akan berikan kepada Anda sebentar. Silakan. Sudah terima link pretestnya? Oke. Silakan ya. Ya, bagi yang baru masuk, sudah ada link pretest di kolom chat. Kalau belum kelihatan, Ibu copy lagi. Waktu Anda 5 menit aja. Habis itu, karena cuma 2 soal ya. Ya, selamat pagi Intan. Assalamualaikum. Silakan langsung masuk ke, bukan langsung masuk, silakan lihat di kolom chat. Sudah ada, sudah kelihatan belum layarnya di Bisa, Bu. Anda? Baik. Kita pelan-pelan aja ya.
Oke, kalau ada yang merasa ketinggalan bisa kembali direkam, jadi Anda bisa mengulang-ulang. Tapi karena waktu kita terbatas, ada yang sudah sampai di slide 11 ya, baik. Jadi ceritanya, inspirasinya itu, Ibu kan dulu, Ibu pernah cerita 2019 pernah ke Korea, dan di sana anak-anak Korea itu belajar matematikanya itu variatif gitu. Ada proyeknya, kemudian dan mereka mengaitkan dengan apa yang ada di sekitar. Dan itu yang akan kita lakukan sama-sama. Apa aja sih petualangannya di semester ini? Macam-macam. Ya, karena basicnya itu trigonometri, berarti kita akan banyak melakukan petualangan. Ya, apa aja? Nah, Ibu juga baru tahu, dapat di YouTube. Jadi ternyata pengetahuan trigonometri kita itu dipakai sama ya polisi ya ketika menginvestigasi untuk membantu dokter forensik memecahkan kasus pembunuhan. Dari mana? Dari melihat arah percikan darah. Luar biasa. Itu kita akan belajar. Terus petualangan apa lagi? Kalau ini udah biasa kali ya, tentang kaitannya dengan tinggi bangunan, kemiringan tangga, seperti itu yang kaitannya dengan bangunan atau arsitektur. Petualangan apa lagi? Ternyata pengetahuan trigonometri kita itu nanti kita akan coba untuk memahami tentang jarak antar benda langit. Bayangkan teori Pitagoras, pengetahuan trigonometri yang sepertinya itu biasa-biasa saja ya kita pelajari di kelas pada saat Anda kelas 10, itu kok bisa mengukur benda-benda langit yang jaraknya sangat jauh dari kita dan bahkan tidak bisa kita pegang. Kok bisa? Nah, itu kita akan bertualang ke sana. Apa dibalik fenomena sains video game juga nanti kita akan, yang suka video game, ini apa sih trigonometri apa yang ada di balik itu, kita juga akan bertualang ke sana. Trigo juga ada hubungannya sama navigasi ya. Oke, seolah-olah nanti kita akan menjadi nakoda. Terus apa yang bisa kita pelajari dari petualangan sebagai nakoda ini melalui menggunakan trigonometri? Apalagi sebenarnya banyak ya, tapi Ibu hanya memberikan yang beberapa aja. Kita akan kembangkan nanti pada saat proyek-proyek, karena waktu kita cukup lama ya, 1 semester, jadi Ibu pikir seru banget. Yang suka musik, ternyata trigonometri juga berkaitan sama musik. Mengapa? Di sana ada amplitudo, ada frekuensi. Yang suka musik digital, ya ada softwarenya ya. Ternyata suara itu berkaitan dengan fungsi trigonometri. Itu juga kita akan pelajari di semester ini. Oke. Sudah ya. Nah, jadi gitu. Ada banyak petualangan. Oke, ya. Jadi pertanyaannya adalah, are you ready for the adventure? Are you ready, guys? Ready or not? Ready. Oke, mantap. Harus ready, semangat gitu ya. Jadi pokoknya gitulah, Ibu ingin Anda semangat karena masa pandemi ini harus semangat. Pelajaran itu harus bermanfaat, dan Anda di anak generasi milenial itu pengetahuan gampang lah ya. Mengenai apa itu gampang, tapi untuk bagaimana menerapkan mungkin perlu bimbingan guru. Ya, tapi ada tapinya. Segala macam petualangan itu perlu bekal toh. Nah, bekal itu adalah pengetahuan. Tidak susah pengetahuannya jika ada kemauan, dan hari ini kita akan memulainya untuk pembekalan itu. Nanti dilihat progresnya. Kalau Anda cepat memahami pengetahuan-pengetahuan itu, nanti praktek-praktek di lapangannya menggunakan aplikasi yang Ibu sampaikan di grup ya. Ada aplikasi yang bisa dipakai nanti untuk perjalanan petualangan itu nanti kita gunakan. Tapi kalau pengetahuan dasarnya belum cukup, nanti petualangannya jadi bisa macet. Jadi ceritanya hari ini kita belajar dulu kontennya.
ya. Karena seperti pendaki gunung gitu kan. Terus nakoda seperti tadi, pelaut, itu nggak bisa melaut kalau nggak punya pengetahuan kan. Nah, kita masuk ke sini ya. Sudah masuk ke slide 10 semuanya? Baru satu orang nih. Oke, kita masuk ke slide 10. Baik, jadi seperti yang tadi disampaikan di slide berapa ya? Oh, di slide 9. Ya, Ibu tadi sudah sampaikan apa yang mau kita pelajari. Jadi, yang mau kita pelajari mudah-mudahan bisa tercapai itu ada kita ingin coba memahami apa itu daerah penyelesaian. Karena persamaan trigonometri itu dipakai untuk mencari solusi. Solusi buat apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang daerah penyelesaian atau solusi anatometri dan memahami perilakunya. Jadi grafik juga punya perilaku gitu. Dari apa? Dari ciri-ciri. Nanti kita akan coba pahami. Mudahnya kita masuk slide 10, baru 9 orang di dalam slide 10. Oke. Apa sih yang harus Anda lakukan di slide 10? Gampang. Anda perhatikan ada titik orange, sudah ketemu titik orange? Ya, Anda geser. Jadi kita latihan dulu motoriknya nih. Geser-geser, melihat akibat. Jadi yang diarsir disebut dengan daerah penyelesaian. Oke. Jadi tugas Anda adalah menggeser-geser sampai grafik yang biru nih, grafik fungsi trigonometri. Bisa sinus, bisa kosinus. Belum ada namanya. Tapi kita fokus pada daerah arsir atau daerah penyelesaian. Tugas Anda menggeser sampai grafiknya terapit. Silakan. Ibu mau cek siapa yang sudah. Putra, Indri, Wadina, Yuan. Masih berusaha. Ya, Indri, Indri, Wadina, paham maksud Ibu? Ada titik orange-nya tuh. Oke. Digeser-geser. Nurul, coba kita lihat pekerjaan Nurul. Siapa yang tidak kelihatan karena dia otomatis. Desmos itu akan menangkap semua aktivitas Anda otomatis. Jadi, nah seperti ini ya, Nurul, cakep, betul. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Kita menggeser, kemudian memastikan bahwa grafik fungsinya berada pada daerah yang diarsir. Ya, jadi daerah yang diarsir itulah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Lihat, garisnya itu adalah garis vertikal dan setiap garis itu ditentukan oleh nilai Y. Oke, Elston sudah ketemu, Yuan juga, Putra juga, ya. Yang lain dicoba ya. Baik, nanti Ibu akan kembali memastikan Anda sudah oke atau belum. Karena ada 23 slide, jadi kita coba agak cepat. Iya. Yuk, cepat. Makanya dari tadi dong. Oke, kita coba lihat di slide 11. Ini sudah saya oke. Apa maksudnya? Kenapa ada dua? Bentar ya, ini nge-lag. Ya, tugas Anda adalah melihat bentar, Ibu refresh dulu kenapa berbayang ini.
Kita masuk ke slide 11. Ada yang sudah sampai 14, nggak apa-apa, silakan. Boleh ya, ini boleh. Yang udah paham bisa lanjut ke slide-slide yang di depannya. Kita coba slide 11. Jaringannya masih bagus. Ada yang kesulitan? Oke, jadi maksudnya coba Anda perhatikan. Kalau kurang jelas, ini bisa di zoom. Ya, menurut Anda grafik fungsi trigonometrinya itu dibatasi Y dari mana sampai mana? Halo? Dengar suara Ibu? Bisa dengar suara Ibu? Anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Lihat ya, diagram Kartesiusnya. Di sini skalanya berapa satuan? Dari 0 sampai 5 itu ada berapa kotak? Berarti batas bawah atau grafik fungsi Anda, fungsi kita ini dibatasi Y berapa? Kalau ini diklik, nah muncul Y-nya berapa di situ? Kelihatan? Anda bisa klik di grafik Anda sendiri. Berapa Y-nya? Di sini Y-nya berapa? Di sini Y berapa? Jadi ujung-ujung ya, ujung bawah sama ujung atas. Atau disebut titik balik dan titik puncak. Berapa di sini yang Y yang di bawah? Halo? Kelihatan nggak? Titik koordinat itu terdiri dari X dan Y kan? Berarti setitik pada titik Y minimum di sini berapa? Y-nya, Y. 1. Titik koordinat itu kan X, Y. Berarti Y-nya adalah 1. Berarti Anda ganti dia dengan 1. Nah, langsung terbentuk daerah arsir. Kalau kalian belum menuliskan, dia nggak akan terjadi. Jadi harus dibatasi. Gitu ya. Jadi, grafik fungsi trigonometri ini ternyata daerah arsirnya adalah dibatasi 1 sampai 5. Atau cara membacanya, daerah penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah daerah Y lebih besar dari 1, lebih kecil sama dengan 5. Itu cara bacanya. Tapi untuk mudahnya dibatasi dari 1 sampai 5. Oke, coba Ibu mau lihat pekerjaan siapa yang sudah benar. Oke, jadi kita fokus pada bagaimana ada penyelesaian. Putra, diperbaiki dulu. Indri, ya, masih belum. Diganti. Ya, Ananda oke. Ananda udah oke. Elston juga, Batseba juga. Nah, seperti itu ya. Jadi, batas bawahnya, Y minimumnya Anda ganti. Nah, ini kebetulan batas atasnya. Oke. Putra, Indri, Wadina, ayo diperbaiki. Ya, sampai, Putra sudah. Sudah ya. Baik, nanti Ibu akan kembali untuk memeriksa pekerjaan Anda. Sudah bisa ke slide 12. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kita lihat di slide 12.
Di slide 12 itu apa sih yang diminta? Kita coba slide 12. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ingat ya, daerah. Kenapa daerah? Karena kalau luas itu kaitannya sama daerah, ya toh? Nah, ini yang diarsir. Tidak mungkin dia diarsir kalau dia tidak merupakan daerah. Jadi ada titik ada tak terbatas titik-titik koordinat di sini yang menjadi daerah penyelesaian. Nah, cara kerjanya dengan cara kerja yang sama, Anda ubah, oke, untuk slide 12. Ubahlah sampai daerah penyelesaiannya ini nggak di sini. Ini daerah penyelesaiannya belum mengapit grafik kita. Berarti tugas Anda ganti, ya. Ganti 4 dengan berapa? Kalau Ibu mau 1, kemudian Ibu ganti batas atasnya dengan 5, misal ya. Oh, belum terapit. Jadi Anda ganti sesuai dengan gambar ini. Supaya tidak coba-coba, perhatikan kembali skalanya. Ya, di sini lihat. 0 sampai 5 itu ada berapa kotak? Oke. 0 sampai -5 berapa kotak? Supaya tidak salah menentukan batas bawah dan batas atas. Ya, itu tugas Anda. Silakan mengetikkan kembali batas bawah, batas atas yang merupakan batas-batas dari daerah penyelesaian. Putra sedang berusaha. Fadila, Fadia, kita coba cek. Gambarnya memang lucu. Jadi otomatis ya, apa ada ketikan itu akan muncul efeknya. Salah atau benar itu bisa langsung kelihatan. Oke, Elston kita lihat ya pekerjaan Elston. Yang sudah merasa selesai boleh pindah ke slide berikutnya tanpa harus menunggu instruksi dari Ibu. Nah, kita lihat ya. Ya, Elston bisa menjelaskan kenapa memilih -2 dan 3? Elston? Ibu. Kenapa -2 sampai 3? Bisa dijelaskan supaya teman-temannya... Karena min 2 kan di bagian bawah, jadi kan di bawah itu kan 2 kotak, jadi min 2. Di bawahnya siapa? Di bawah X, garis X. Sumbu X, oke. Iya. Sumbu X. Oke, jadi sumbu X itu perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah 0. Oke, jadi bilangan negatif pada sumbu Y pasti di bawah 0. Baik. Terus kenapa -2? Karena 2 kotak, Ibu. Ya. Selain 2 kotak, apalagi yang menyebabkan dia -2? Karena kalau di sini bukan -5 tapi -10, 2 kotaknya bukan -2 kan? Iya, Ibu. Nah, jadi selain 2 kotak, apalagi menentukan? Skala, ya. Jadi skala. Jadi Anda perhatikan. Ya, jadi jarak antara satu bilangan dengan satu bilangan yang lain itu disebutnya dengan skala. Oke. Kalau misalnya di sini kelipatan 0, 10, 20,
itu satu kotaknya tidak bernilai 1, tapi satu kotaknya bernilai 2. Ya, jadi hati-hati melihat skala ini. Ya, Elstan bagus. Ibu lihat juga ada beberapa yang sudah mantap. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau tidak hati-hati nanti tidak terjawab. Fadia udah bagus. Yang lain berusaha ya sampai ketemu. Karena tetap kelihatan kalau kalian nggak berhasil. Yuan juga, oke. Putra, baik. Yang belum silakan dicoba ya sampai bisa. Kalau ada hambatan nanti bisa kita bahas kembali. Ini Ibu jelaskan secara ini dulu. Sebentar ya, ada telepon. Oke. Slide berapa kita? 13 ya? Yang bisa lanjut ke slide berikutnya, silakan. Baru 10 orang yang masuk ke slide 12 nih. Ayo, yang lain. Di sini tercatat 22. Yang lain kemana? Ya, ini juga sama. Kalau tadi sudah dibantu ya, kalau di slide 12 kita dibantu tinggal mengganti aja batas-batasnya. Nah, untuk slide 13 Anda ketik sendiri. Ya, ini dibantu toh slide 12 ada. Nah, untuk slide 13 Anda mengetik sendiri. Ya, caranya diklik dulu keyboardnya, terus Anda ketik sendiri. Misalnya, ya bisa langsung bilangannya kita ini ya, misalnya 5. Gunakan tanda tangan yang di sebelah kiri ini. Oke. Kemudian Y juga tersedia. Tanda kecil sama dengan juga tersedia. Misalnya Ibu memilih seperti ini. Tidak mungkin ya. Nah, jadi ya akan muncul. Begitu kita mengetikkan batas-batasnya, ini bacanya Y lebih kecil atau sama dengan negatif 5, Y lebih besar atau sama dengan negatif 5, dan Y lebih kecil sama dengan 1. Atau Y dibatasi negatif 5 sampai 1. Ya. Ternyata daerah buat belum mengapit. Tugas Anda sama. Perhatikan diagram kartesiusnya dan tentukan berapa ya berapa Y minimum dan berapa Y maksimum. Seperti itu tugas Anda. Ibu akan cek siapa yang sudah mulai bekerja. Jadi kelihatan ya, yang tidak aktif cuma nonton aja, join terus tidur lagi, itu tetap kelihatan di sini. Akan ada penilaian keaktifan Anda. Fadia mulai mencoba. Oke.
Putra, bisa terbit gini Putra. Batas Y minimum itu harus lebih kecil, ya. Ini Putra kebalik nih. Elston sedang mencoba, belum kelihatan. Kita coba. Ya. Kegiatan kita direkam ya, jadi kalau nggak aktif itu ketahuan. Oke, Hanisa, gunakan tanda ketak samaan. Kita sedang belajar tentang persamaan trigonometri memang, tetapi batas-batasnya itu menggunakan tanda ketak samaan. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke. Ini sudah mulai mengerjakan ya, ada beberapa yang mencoba dan Elston oke. Ibu lihat juga ke Danielo. Bentar ya, kita lihat. Jangan Elston lagi ya. Izin Ibu. Coba. Daniel. Mana Daniel? Tapi Daniel belum kelihatan. Aiska. Aiska dulu ya. Baru nanti Daniel. Kita coba cek jalannya Aiska. Aiska boleh menjelaskan. Kenapa Aiska dapatnya negatif 5? 2,5. Negatif 0,5 sampai 2,5. Aiska, halo? Aiska boleh menjelaskan? Iya, Ibu. Gimana? Dapatnya gimana? Karena dia punya garis-garis arsin itu, Ibu. Oke. Terus dapat nilai negatif 0,5, kamu carinya gimana caranya? Padahal kan dia satu kotak. Lihat dari garis biru. Garis biru. Kan di setengah gitu, Ibu. Oke. Tapi kan dia satu kotak. Kenapa bukan negatif 1? Danielo ada bisa bantu Aiska menjelaskan? Kadang-kadang kita gitu ya, jawaban Anda benar, tapi waktu menjelaskan itu bingung. Menjelaskan itu penting, mengapa? Karena kalau ada yang bertanya, temanmu tanya, itu kalian bisa bantu. Ayo, kenapa? Atau coba-coba aja, Aiska? Ada yang bisa bantu? Tadi kan tadi siapa sebelumnya? Elston ya. Tadi kan Elston menjawab itu 2 kotak, maka dia negatif 2. Pertanyaannya adalah sekarang itu kita satu kotak loh di bawah 0. Tapi kenapa jawabannya adalah negatif 0,5? Bukan negatif 1. Ibu itu karena setengah dari kotak itu. Setengah dari kotak. Ada lagi? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Semuanya benar, semua jawabannya benar. Ada yang lebih tepat lagi? Tadi Ibu sampaikan gimana? Untuk menentukan itu perhatikan skala. Lihat ya skalanya. Di sini 0, 0 ke 2, 0 ke negatif 2. Jadi skalanya itu seperti ini. Dari 0 ke 2 itu 5 kotak. Logikanya setiap kotak itu berapa? Kalau di sini 0. Setengah, Ibu. Nah, seperti itu ya. Setengah. Di sini Anda perhatikan dari 0 ke 2 itu kan 4 kotak. Iya toh? 0 ke 2 4 kotak, 2 ke 4 4 kotak. Logikanya 1 di mana? 1 berapa kotak? 2 kotak, Ibu. Nah, seperti itu ya.
Jadi, karena 1-2 kotak, maka 1 kotak adalah setengah. Jadi tergantung pada skala. Jadi betul ya, 1 kotak sama dengan setengah, nilainya adalah setengah, dan di bawah 0 itu negatif. Bagus. Ya, sudah banyak yang sudah benar, Hafizah sudah benar. Baik. Yang masih belum ada progres, dikerjakan ya, nanti Ibu akan kembali cek. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini slide berapa sih? 13 ya. Sekarang ke 14 ya. Nah, kita coba di slide selanjutnya. Nah, sudah semakin paham bahwa bagaimana menuliskan daerah penyelesaian berdasarkan grafiknya. Baik, di slide 14, kalau tadi kita coba menginput bilangannya untuk menunjukkan batas-batas. Sekarang dibalik. Kita coba memahami tentang grafiknya. Ya. Jadi grafiknya itu kita akan cari tahu gitu kan. Cari tahu seperti apa sih bentuk atau bentuk umum atau nama dari grafik itu dengan cara menggeser-geser A dan B. A dan B adalah variabel. Kita tahu bahwa variabel itu variabel bebas ya, jadi bisa kita ganti-ganti menggunakan prinsip substitusi. Nah, grafik ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin X tambah B. Ya, persamaan trigonometri, sinus. Oke, sekarang coba Anda geser-geser A-nya. Ini kita mulai dari A-nya sama dengan 1. Kalau geser-geser, apa sih maksudnya? Nah, adalah grafik ini harus termuat di dalam daerah penyelesaian. Begitu tantangannya. Kita mulai dari A-nya yang digeser ya. Kalau A-nya kita geser, ternyata A-nya membesar. Oke, semakin besar. Ternyata puncaknya atau Y maksimum semakin tinggi. Nah, kalau kita geser ke kiri, semakin kecil ternyata seperti itu. Jadi, apa sih bedanya positif dengan negatif, tapi sama-sama tinggi juga? Kita coba ya, kalau untuk Y sama dengan 2, gitu ya. Anda perhatikan ya. Diperhatikan sebentar. Perhatikan titik, aduh Allah. Aduh, laptop Ibu mati.